Perkenalkan, nama saya Sari Fitriani Agustin dengan NPM 2235 1644 6729. Halo, perkenalkan nama aku Tiara Tri Rahmadaniyah dengan NPM 2335 1641 6243. Halo, nama aku Rizka Bisnabila dengan NPM 2335 1641 6089. Serius banget? Lagi baca berita apa sih? Ini loh kasus kebocoran data di Tokopedia. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas strategi stakeholder pada PT Tokopedia dalam menghadapi skandal kebocoran data pengguna pada tahun 2020. Sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, PT Tokopedia ini memiliki jutaan pengguna yang aktif. Nah, pada tahun 2020, Tokopedia menghadapi krisis besar ketika data pengguna dilaporkan bocor dan diperjualkan di forum online. Kebocoran ini mencakup data pribadi yaitu email, nama akun, dan juga informasi pribadi. Nah, peristiwa ini tuh menimbulkan kekhawatiran publik serta menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Dalam kasus ini, stakeholder melibatkan yang pertama antara lain pengguna Tokopedia sebagai korban langsung kebocoran data, lalu yang kedua, manajemen dan karyawan PT Tokopedia, yang ketiga, pemerintah dan regulator seperti Kominfo, yang keempat, media massa dan media digital, yang kelima, investor dan mitra bisnis, yang keenam, masyarakat umum dan komunikasi digital. Setiap stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga Tokopedia ini perlu menyusun strategi yang tepat untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan dari perusahaan. Menurut kamu, pasca isu ini terjadi, Tokopedia itu harus apa? Kayaknya harus ada strategi yang dilakukan deh. Jadi Tokopedia itu harus melakukan strategi stakeholder. Contohnya seperti strategi komunikasi krisis, yaitu Tokopedia merilis pernyataan resmi melalui website dan juga media sosial untuk mengakui adanya insiden dan juga menenangkan konsumen. Terus langkah ini tuh penting untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan, kayak gitu. Terus mungkin bisa juga melakukan engagement digital kali ya dengan pengguna. Nah, contohnya itu mendorong pengguna untuk pertama mengganti kata sandi, ya kan, untuk keamanan akun. Yang kedua, mengaktifkan sistem keamanan tambahan. Yang ketiga, itu bisa mengakses pusat bantuan khusus terkait kebocoran data, seperti yang ada di Kominfo itu loh. Lalu mungkin bisa melakukan hubungan dengan pemerintah dan juga regulator. Contohnya, Tokopedia itu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk investigasi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Mungkin juga bisa lakukan manajemen media loh. Tokopedia itu menjaga hubungan dengan media melalui klarifikasi rutin agar informasi yang beredar itu enggak hanya spekulasi biasa, tapi fakta yang terjadi. Kayak gitu. Dan mitigasi resikonya itu bisa melalui langkah internal seperti peningkatan sistem keamanan cyber dan juga audit teknologi yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang mendatang. Dan juga strategi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan stakeholder sekaligus memulihkan reputasi dari perusahaan. Selanjutnya, kira-kira apa ya evaluasi dan juga pembelajaran dari kasus Tokopedia ini? Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang evaluasi dan prediksi dampak. Baik, jika strategi stakeholder dijalankan secara konsisten, Tokopedia ini berpeluang untuk mempertahankan loyalitas pengguna dan kepercayaan dari investornya. Namun, kegagalan dalam penanganan krisis dapat berdampak pada beberapa faktor, yaitu yang pertama ini ada penurunan reputasi perusahaan, yang kedua kehilangan pengguna aktif, dan yang ketiga ini tekanan hukum dan regulasi. Kasus Tokopedia ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab yang etis dari perusahaan, bukan hanya kewajiban dari hukum. Perusahaan digital harus transparan, jujur,
dan berpihak pada kepentingan pengguna saat krisis terjadi. Selain itu, penting juga bagi perusahaan untuk memiliki krisis management plan dan stakeholder strategy yang matang sebelum krisisnya itu muncul. Melalui analisis ini, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan Tokopedia dalam menghadapi skandal kebocoran data sangat bergantung pada strategi stakeholder ya, dan komunikasi secara etis, dan kolaborasi secara internal. Melalui kasus ini, kita dapat belajar bahwa keamanan data harus menjadi prioritas utama dengan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dan diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa depannya. Terima kasih atas perhatiannya.